Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak dan mas-mas, kajian pimpinan ranting Muhammadiyah Mangunharjo atau Grasak yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan yang teramat banyak, yang luar biasa, sehingga dengan nikmat-nikmat itu salah satunya kita bisa mensyukurinya dengan cara kita istiqomah dalam kajian di ranting Muhammadiyah Mangunharjo ini. Semoga dengan apa yang telah kita lakukan dalam rangka bersyukur ini, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan semoga kita juga masuk dalam golongan Rasulullah SAW. Bapak-bapak sekalian, langsung saja ini kita masuk di bab sholat. Saya akan mengkombinasikan di HPT 1 dan HPT 3. Kalau ada PT 3, kalau ada mawon. Itu di halaman 528. Ini bab kaifiyatus sholatil maktubah. Ya, kaifiyah itu tata cara sholat al-maktubah itu wajib. Idza kumtum ila sholati faqul Allahu akbar muhlisan nabiyyaka lillah. Muhlisan niyataka lillah. Ya. Bila kamu hendak menjalankan sholat, maka bacalah Allahu akbar dengan ikhlas niatmu karena Allah. Nah, rafi'an yadaka. Saya ulangi, rafi'an yadaika hadwa mankibaika muhadiyan biibhamaika udunaika. Ya. Kemudian berikutnya seraya mengangkat kedua belah tanganmu sejurus bahumu, mensejajarkan ibu jarimu pada daun telingamu. Nah, itu. Ini saya baca dulu, nanti kemudian penjelasannya nanti selanjutnya. Kemudian berikutnya summa yadakal yumna ala dhuhri kafika al yusra ala sadrika. Nah, kemudian atau lalu letakkan tangan kananmu pada punggung telapak tangan kirimu di atas dadamu. Summa ikra doa al-iftitahi wa huwa Allahumma ba'id baini. Selanjutnya kemudian bacalah doa iftitah, Allahumma ba'id baini. Itu. Terus selanjutnya saya baca dulu. Au wajjahtu wajha lilladzi fataras samawati wal ard. Selanjutnya, selain Allahumma ba'id baini bisa membaca doa iftitahnya itu yang lainnya itu wajjahtu wajhiya. Jadi mulainya itu wajjahtu wajhiya. Kemudian selanjutnya gak begitu ketok ya. Summas ta'id qailan. Ya, summas ta'id qailan di nomor 6 ya. Lalu berdoa mohon perlindungan dengan baca itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa ikra gitu. Summa ikra
al-basmalah, kemudian bacalah basmalah. Sumakra al-fatihah, kemudian bacalah al-fatihah. Wakul ba'daha amin, dan setelah al-fatihah bacalah amin. Sumakra suratan minal Quran, dan bacalah ya salah satu surat atau sebagian ayat di Al-Quran, dari Al-Quran. Kemudian bitadabburi wa tartil, dengan diperhatikan artinya dan perlahan-lahan tartil. Sumarfa yadaika mislama rafa'tuhuma bitakbiratil ihram. Kemudian angkatlah kedua belah tanganmu seperti dalam takbiratul ihram, takbir permulaan. Saya kira sampai sini dulu di 13. Jadi jamaah rahimakumullah, tata cara sholat yang tadi tersampaikan dari HPT itu, yang pertama berdiri tegak menghadap kiblat. Ya, kemudian niat ikhlas, niat itu di dalam hati. Kalau kemudian ada di HPT itu niatnya begitu. Jadi niat di dalam hati, tidak kemudian dengan yang lain-lainnya. Sudah, niat dalam hati, bismillah mau sholat, gitu aja. Sholat apa? Sholat fardunya mau sholat apa? Kita niatkan dalam hati. Nah, itu sesuai dengan HPT. Kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jadi kiblat itu ya arahnya di Ka'bah. Jadi kalau kita mau sholat dimanapun itu, sebisa mungkin kita lihat arah kiblat dulu. Artinya ya kalau zaman dulu ya, pada saya masih kecil itu enek pelajaran agama sholat menghadap ke arah kiblat ya. Arah kiblat itu mana? Barat. Nah itu. Jadi kiblatnya itu ya di Ka'bah. Nah, gimana cara menentukannya? Menentukannya ya kita ngikuti yang sudah ditentukan oleh baik itu ormas Islam maupun dari pemerintah, arahnya itu berapa derajat. Di saat-saat tertentu itu matahari itu bisa menunjukkan arah kiblat itu. Di saat-saat tertentu. Di saat tertentu. Biasanya itu ada pengumuman. Nah, nanti pada pukul sekian hari, tanggal sekian, pukul sekian, menit sekian, itu nanti posisi matahari itu searah dengan kiblat. Makanya kita bisa dengan lebih mudah untuk menentukan arah itu. Jadi bisa jadi di sini ya, kadang itu posisi rumah, posisi jalan itu nyengkreng dan tidak nyengkreng itu akan mempengaruhi, seolah-olah kita yang rasanya beda. Saya tuh di rumah saya, menurut saya gitu. Karena memang dari Jerubong itu arahnya itu kan jalannya itu kan sudah miring ya, nggak lurus. Jadi saya sendiri kadang itu perasaan itu sholatnya arah kiblat itu beda dengan tempat yang lain. Tempat yang lain mungkin jelas ya agak nyerong ke arah apa ini, barat daya ya, barat laut agak ke sana itu. Kalau barat daya kan sana kan. Tapi saya tuh merasa tuh rumahku ngadep ngidul, padahal kudune gak ngadep ngidul, rada-rada ngulon itu rumah saya itu. Karena memang saya yang bingung. Jadi itu makanya memang perlu sekali kita untuk apa namanya ya, mungkin di rumah kita, mungkin di masjid kita ya kita ukur lagi arah kiblat biar tidak salah. Karena kalau salah berapa derajat itu karena jaraknya terlalu jauh, kalau di matematis ya itu bisa nyengkreng, itu nyengkrengnya juga jauh. Dari sini tuh katanya nyengkreng saya itu nggak pas, ya sananya ya nyengkreng nggak pas itu. Nah, jadi menghadap kiblat gitu. Nah, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah,
qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Jadi ini salah satu dasarnya. Rasulullah pernah menyampaikan, Nabi SAW bersabda kepada seseorang yang belum benar salatnya, apabila engkau hendak salat, maka berwudulah dengan baik, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbir. Nah, ini berarti anjurannya hendaklah kita tuh sholat menghadap ke kiblat. Kemudian yang selanjutnya setelah berdiri tegak menghadap kiblat, berniat. Niat tadi sudah. Jadi ada wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahud-din, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya menyembah kepada Allah dengan ikhlas kepadanya untuk menjalankan agama. Nah, ini terkait dengan niat. Jadi harus ikhlas niatnya. Kemudian kita mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Berdiri ngadep kiblat, niat pandangan ke tempat sujud. Gak usah golek cecak gitu. Ini. Jadi niat pandangan tempat sujud atau di sutroh ya, sutroh. Jadi kalau sekarang itu kan sudah ada di masjid-masjid sudah ada karpetnya itu. Biasanya kan sudah satu karpet itu kan sudah pembatasnya itu. Kalau tidak ada ya kita salat pas dilalah musafir, salat di masjid, ya kita harus bikin sutroh, bikin pembatas. Kalau nggak ada karpetnya itu bikin pembatas gitu. Monggo silahkan dengan apa gitu, dengan barang yang kita punya atau apa itu sebagai pembatas agar sholat kita nanti tidak dilewati atau dilanggar orang. Orang itu tidak melewati, karena tidak boleh di tempat sholat kita sampai batas sujud itu kemudian dilewati orang. Jadi kita harus membuat pembatas. Jadi yang lewat nanti tahu, oh lewatnya sebelah sananya, gitu, enggak di dekat kita. Nah. Kemudian selanjutnya melakukan takbiratul ihram dengan mengucap Allahu Akbar. Jadi mengucap Allahu Akbar. Setelah itu, sebagaimana yang saya bacakan tadi, ya, setelah bertakbiratul ihram, bersedekat meletakkan tangan di atas dada. Wah, ini jadi letakkan tangan di atas dada. Takbiratul ihramnya itu kalau tadi kan di daun telinga ya, begini ya, Allahu Akbar ngadep ke depan. Bagaimana Pak kalau ada yang begini? Nah, masing-masing orang itu punya dasar masing-masing. Ada yang menyampaikan itu sejajar dengan dada, gitu. Ada yang menyampaikan antara dada dan daun telinga. Memang masing-masing barangkali orang itu punya dasar sendiri-sendiri. Monggo dipersilahkan. Tapi kalau di HPT seperti ini, di putusan tarjih seperti ini. Nah, kita juga harus menghadap ke depan ya. Kita juga harus menghormati menghadap ke depan. Allah Akbar ini pas daun telinga. Gitu. Jadi gitu. Kemudian Allahu Akbar, kaki tangan kiri di tangan kanan itu di luar. Jadi kemudian ini memegang pergelangan. Kan kadang ada yang Allahu Akbar. Nah, di sini ada yang punya dasar begitu. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang gini ya ada. Nah, itu masing-masing punya dasar sendiri-sendiri. Ya monggo lah. Jadi yang lain-lainnya mau begitu. Nah, kita seperti ini di atas dada. Nah, di atas dada tuh ya penafsirannya banyak juga. Ada yang di atas begini, ada yang begini. Dikatakan kan maidah. Juga maidah itu kan
Basa Jawa niki apa waduk itu lambung itu ya. Ya, ada yang menyampaikan tidak sedada sini, ada yang di sini, ada yang karena lambung itu katanya di sekiannya, ada yang agak miring. Kan sering kita jumpai ya, kalaupun nggak sering, tapi ada beberapa yang begitu ya. Ya itu sesuai dengan penafsiran masing-masing lah, itu namanya fikih, jadi penafsirannya begitu. Nah, ini yang jelas ini di kiri terus baru kanan, kemudian dipegang apa namanya di pergelangan. Nah, kemudian membaca doa iftitah. Iftitah yang di HPT itu ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khataaya dan selanjutnya itu. Atau wajah tu wajhia dan selanjutnya, mulainya wajah tu. Tapi di HPT 3 itu, di HPT 3 ya ini, saya sudah baca, itu ada yang kabira walhamdulillah kasiro. Nah itu. Allah Akbar, alhamdulillah, sebentar. Allahu Akbar, kabira walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Hanya di situ. Ini kalau di HPT yang ketiga. Kalau di kedua nggak ada. Di pertama nggak ada. HPT pertama kan, di ketiga ada, tapi berhenti sampai di situ. Nah, ini ada dasarnya, cuman apa namanya di HPT 1 nggak ada. Nah, kemudian setelah itu membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini barangkali lah ya, banyak yang belum tahu. Jadi setelah doa iftitah itu kita baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dibaca tapi pelan. Kemudian baca basmalah. Fatihahnya basmalah terus Fatihah. Di HPT 3, di HPT 1 itu basmalahnya sir. Di HPT 3 boleh jahar, boleh dibaca jahar ketika sholatnya jahar. Dibaca keras ketika sholatnya bacaan suratnya keras. Subuh, maghrib, isya. Boleh dibaca keras. Bismillahnya, basmalahnya. Tapi boleh dibaca tidak keras. Nah, itu. Tetapi untuk jisir jelas, duhur asar jelas, bacaannya tidak jelas. Basmalahnya tetap pakai walaupun apa namanya surat Fatihahnya jelas, itu basmalahnya tetap dibaca walaupun tidak jelas, tidak apa-apa. Dibaca jelas juga tidak apa-apa. Nah, jadi itu baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, saya khawatir terus ada yang apa namanya langsung basmalah gak membaca ta'awud dulu. Jadi setelah doa iftitah, ta'awud, basmalah di Fatihah itu. Nah, begitu bacaannya untuk apa namanya sampai di Fatihah. Nah, setelah itu membaca surat. Nah, setelah itu membaca surat. Bentar. Ini dalilnya banyak, nanti aja kalau di kan ada nanti di sana. Oh ya, sebelum baca surat, setelah Al-Fatihah itu membaca amin. Amin. Jika dibaca jahar, ya dibaca ketika imam membaca, ketika sholatnya jahar, ya si imam dan makmum membaca amin bersamaan. Amin gitu. Tetapi kalau kemudian ini bacaannya sir, tidak kencang, ya dibaca sendiri-sendiri. Baik imam maupun baca sendiri-sendiri. Nah, itu ya. Jadi amin itu wajib dibaca, amin itu semuanya. Nah, kemudian membaca surat atau ayat Al-Qur'an. Itu. Monggo mau bacanya seperti apa? Artinya bacanya tinggal dipilih, jadi tidak harus satu surat.
Ya sing pendek-pendek gak apa-apa, kadung sak surat Al-Baqarah itu. Ya, yang tidak terbiasa yang jadi kalau menjadi imam sholat itu juga harus memperhatikan makmum. Kalau makmumnya yes, orang yang sepuh-sepuh gitu, yang ibaratnya tindak wae wis kangelan gitu, kerso sholat jamaah itu ya jangan bacaan sholatnya mentang-mentang hafid 30 juz sing dawa itu, atau anak-anak kecil gitu, atau anak-anak kecil itu kan juga masalah latihan ya. Nah kalau kesuwen ya kuwi semua sholat neh nang masjid. Nah itu Rasulullah itu pernah menegur sahabat yang ketika menjadi imam di kaumnya, dia diprotes. Ada kaumnya yang protes kepada Rasulullah, ini bacanya surat panjang-panjang ya Rasulullah. Nah, akhirnya Rasulullah menyampaikan, jika kamu menjadi imam ya bacaannya jangan terlalu panjang karena makmumnya itu ada orang yang sepuh, ada anak-anak kecil begitu. Nah, ini juga harus memperhatikan. Ya, itu betapa Islam itu sangat memperhatikan secara sosial. Ya, memang sudah ada ketentuan-ketentuan sholatnya, tetapi nggak boleh dilewati. Ya, 4 rakaat ya 4 rakaat. Wong tua jadi 3 rakaat ya tidak boleh isak 3 rakaat. Tetapi bacaan-bacaannya itu jangan panjang-panjang. Itu. Itu ya, kalau suratnya pendek kayak Al-Insyirah itu ya 1 surat lah, kemudian An-Nasr gitu. Kemudian Al-Alaq itu ya 1 surat. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, di salah satu ayat Al-Qur'an itu dibacakan begitu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Jadi yang mudah ya. Jangan yang kira-kira ragu-ragu. Ya. Ragu-ragu. Aku kayak kita iya wis apal surat An-Naba. Gitu. Ketoke wis dibaca ternyata baginya sulit gitu. Masih terang. Ya, enggak usah ya sudah yang kira-kira mudah untuk dia hafal gitu. Jadi memang ini akan memudahkan sholat baik itu sendiri ataupun sholat berjamaah. Berikutnya tadi kemudian angkatlah kedua belah tanganmu seperti dalam takbir permulaan. Kemudian selanjutnya sumarka, lalu rukuklah, rukuk ya. Sumarka, kemudian mukabbiran dengan bertakbir. Jadi setelah selesai baca ayat atau surat tadi, kemudian kita diperintah untuk rukuk, melakukan rukuk. Gimana? Rukuk ya bertakbir lagi Allah seperti tadi, takbiratul ihram tadi. Allahu Akbar. Nah, rukuk itu posisinya rata. Punggung itu ya. Rata, lihat tempat pas rata dengan mata kita, kepala kita. Nggak usah tengok ke depan gini gitu. Nggak usah lihat ke belakang atau belakangnya kaki. Nah, jadi posisinya datar. Nah, itu apa jenenge? Enak semut akeh nang kene sikile didelok ya. Kecuali kalau memang kondisi kesehatan atau kondisi fisik kita. Contoh nuwun sewu ya, kalau mungkin yang bersangkutan itu bongkok atau bungkuk ya, mungkin memang begitu ya, enggak bisa itu
itu beda lagi. Memang itu memang alasan kesehatan. Atau kita sendiri kalau posisi seperti ini sakit karena memang ada sakit di tulang sini belakang atau dimanapun itu ya boleh-boleh saja. Ini dalam kondisi sehat seperti itu. Kondisi sehat tidak ada uzur apapun. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ternyata masih di sini. Musawiyan dhahraka wa unuqaka akhidan rukbataika biyadaika. Jadi seraya melempangkan atau meratakan punggungmu dengan lehermu, memegang kedua lututmu dengan dua belah tangan. Ya, tadi rata itu. Kemudian tangan itu diletakkan di lutut, tidak di paha, orang yang pupu, orang yang kentol, gitu, ya gitu. Ya. Pelirit-pelirit. Jadi posisinya tangannya ada di lutut, neng dengkul, ya. Kemudian ya qailan wa anta raqiun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, ini jadi kita membaca yang bacalah atau kamu baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Apakah ada bacaannya? Ada bacaan lain ya monggo gitu. Tapi saya pernah membaca itu yang lain. Ini ada ini ya. Subhana rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang lainnya ada subhana rabbiyal azim 3 kali. Di HPT itu subhana rabbiyal azim 3 kali, tidak pakai wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli tadi. Nah, itu. Jadi itu yang dibaca. Kemudian yang berikutnya awid'u bi syai'in minal adiyati alwaridati anin nabi sallallahu alaihi wasallam sumarfa ra'saka lil i'tidal. Kemudian atau berdoalah dengan salah satu doa dari Nabi yang tadi itu subhana rabbiyal azim itu 3 kali. Kemudian angkatlah kepala untuk i'tidal. Angkat kepala untuk i'tidal. Nah, kemudian rafi'an yadaika mislama rafa'tahuma fi takbiratil ikhrami qailan sami Allahu liman hamidah. Fa idan tasabta qailan faqul rabbana walakal hamd. Jadi tadi ya, kemudian angkatlah kepala untuk i'tidal. Jadi setelah rukuk itu berdiri, itu namanya i'tidal dengan mengangkat kedua belah tanganmu seperti dalam takbiratul ihram dan berdoalah sami Allahu liman hamidah, dan bila sudah lurus berdiri berdoalah rabbana walakal hamdu. Jadi dari posisi rukuk i'tidal itu berdiri begini lagi. Ya, berdiri seperti takbiratul ihram lagi, ya sami Allahu liman hamidah, terus rabbana walakal hamdu. Nah, itu. Rabbana walakal hamdu. Jadi nanti kalau makmum, kalau pas jamaah makmuman itu kalau imamnya berdiri sami Allahu liman hamidah, kalau yang lain kan mengikuti ya. Kalau rukuk kan Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar. Kemudian doa. Kalau pas i'tidal kita tidak usah membaca sami Allahu liman hamidah, langsung rabbana walakal hamdu. Begitu. Nanti barangkali di bab berikutnya ada, tapi di siir apa-apa. Kemudian berikutnya yang
ke-20. Sumasjud, kemudian sujudlah, sujud. Mukabbiron, ya, mukabbiron itu dengan bertakbir, ya, ya. Ini terus langsung bersujud. Nah, ini sujud ini apa namanya, nanti banyak yang disampaikan. Ya. Wada rukbataika watrofa kodamaika alal ardi summa yataika summa jabhataka wa anfaka. Nah, ini letakkanlah kedua lututmu dan jari kakimu di atas tanah. Ya. Lalu kedua tanganmu, kemudian dahi dan hidungmu. Berikutnya, mustaqbilan atrofa asabi'i rijlaika al-kiblata mujafiyan yadaika an jabnaika rafi'an mirfaqoika. Jadi dengan menghadapkan ujung jari kakimu ke arah kiblat serta merenggangkan tanganmu daripada kedua lambungmu dengan mengangkat sikumu. Jadi yang harus nempel itu batuk, hidung, terus ini, terus lutut, terus kaki. Pak lek lutute ini lutut ya nih, kaki ini munggah pi ora. Ini rada kadang ada orang yang seperti ini. Ini harus nempel. Kemudian nekuk. Ya, ini nekuk apa namanya? Jari-jari. Jari bahasa Jawa ini apa? Driji, sampai lali. Driji ini nekuk, semua nekuk. Yang bisa nempel di tangan di nekuk. Jadi ini, nah kadang ini nempel, ini enggak. Nah, itu enggak boleh. Hidung harus nempel. Karena nempel, delok nyang buri. Nah, atau mungkin memang dalam posisi tertentu, kalau kadang kelihatan itu orang yang lebih gemuk dari saya, mungkin bisa jadi susah untuk nempel. Ya, gitu. Nah, ganjil weteng kuwi mulai dikenek ngene, wetenge sing ngene ya. Itu ya, itu makanya yang seperti itu kan sudah di luar kita ya. Artinya bukan dibuat-buat. Jadi seperti itu, kemudian agak diregangkan tangannya, jangan kemudian sikute iki terus melu nempel nih, enggak boleh. Jadi ini harus diangkat, direnggangkan, agak dijauhkan dari lambung, berarti agak naik. Nah, jari tetap, ya, jari tetap. Nah, jari tetap ke depan, ya. Itulah itu. Nah, ini makanya itu menafsirkan. Nah, ini kalau ini ya kayak apa ya? Kayak sapi jerum gitu. Jadi, gua gini. Oh ya, gini, ini diangkat. Kan kalau di HPT ini disampaikan diangkat, dijauhkan dari lambung. Ya, lambung kan ini. Nah, ya dijauhkan dari lambung. Ya, mau macam-macam memang, ya. Mau macam-macam. Ada yang apa namanya, kaki itu telapaknya keduanya kan gini, itu dinempel gini, ada nempelkan gitu ya, ada. Jadi, kalau kita kan ya rapat, tapi ini kan tidak dikatakan rapat, sehingga rapat atau enggak masalah. Yang penting jarinya menghadap ke kiblat. Itu. Terus dengkul. Ya. Kemudian qailan wa anta sajidun subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, seperti pas tadi di apa namanya, di rukuk tadi.
bacaannya seperti di ruku, ya. Nah, ini kalau di HPT 3 mestinya ada dua, subhana rabbiyal a'la juga. Ya. Subhan rabbiyal a'la 3 kali, nggak pakai wa bihamdihi. Iya. Iya. Abid'u bisyai'in minal adiyati al-waridati anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Jadi boleh baca yang lain selama itu melalui hadis yang bisa dipertanggungjawabkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di HPT 3 itu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Itu bacaan yang lainnya. Kemudian selanjutnya sumarfa ra'saka mukabbiran watma'inna jalisan qailan Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, itu. Lalu angkatlah kepalamu dengan bertakbir dan duduklah tenang dengan berdoa Allahumma gfirli warhamni wajburni warzuqni. Nah, duduknya gimana ya? Duduk antara dua sujud itu. Jadi kaki yang kanan jarinya ya tetap menghadap ke kiblat mancat. Nah, kemudian yang kiri itu apa gitu jenenge? Punggungan itu ya diduduki dengan menyilang begitu. Nah, diduduki. Oh ya, iftiros istilahnya ya. Kalau orang dulu ngarani duduk antara dua sujud, duduk iftiros. Gitu. Jadi diduduki. Ya sekali lagi ini dalam kondisi normal ya. Kalau memang orangnya oleh Allah diberikan kekhususan karena sakit, ya tidak seperti itu. Ada saya biasanya sholat di masjid yang biasa saya sholat, tempat sholat itu ada yang karena saya tidak tahu apa memang dari kecelakaan atau yang jadi nggak bisa duduk iftiros, bisanya duduknya tawaruk. Itu luar biasa itu. Dengan kondisi yang seperti itu terep sholatnya itu, sholat di masjid itu. Saya setiap sholat itu ya ketemu gitu. Padahal kadang saya juga nggak sholat di situ karena mungkin masih di perjalanan atau mungkin di tempat kerja gitu. Kalau libur itu saya duhur gitu ya, kayak tadi itu ya, asar itu ya ada beliau, duhur gitu ya ada itu, luar biasa. Padahal kondisinya jalannya saja juga nggak jejak, tapi semangatnya untuk beribadah sholat di masjid itu luar biasa. Jadi kalau duduk setelah sujud itu ya gini, nggak bisa ya. Kalau habis sholat itu selalu setelah itu dikir itu ini langsung ditutupi dengan sarung. Saya tidak tahu, kadang di samping saya nggak tahu kenapa. Saya juga nggak berani bertanya ya. belum berani bertanya. Berikutnya tadi sampai di mana tadi? Oh, duduk iftiras ya. Kuali halaman ini. Masjid mukabbiran di sajdati as-saniyati mustabihan fiha kal ula sumarfa ra'saka mukabbiran. Ya. Lalu sujudlah kedua kalinya dengan bertakbir dan membaca tasbih seperti dalam sujud yang pertama. Kemudian angkatlah kepalamu dengan bertakbir. Jadi seperti sujud yang pertama, kemudian sujud lagi, kemudian bertakbir berdiri. Nah, ini satu rakaat. Itu hitungannya satu rakaat itu sampai di situ. Kemudian waq'ud yasiran. Jadi dan duduklah sebentar.
summan had lil qiyami li rakaati saniyati mu'tamidan alal arti. Lalu berdirilah untuk rakaat yang kedua dengan menekankan tangan pada tanah. Jadi kalau mau berdiri dari posisi sujud itu, setelah sujud kemudian sebentar duduk gini, terus berdirinya tangannya jadi tumpuan. Kan ada kan yang setelah begini ya, sujud gini terus langsung berdiri. Nah, kalau di HPT itu sunnahnya di tangannya menekan terus gitu. Dari sujud itu duduk sebentar dulu. Iya, duduk. Enggak, duduk sebentar terus ya kan langsung berdiri nyet gitu. Iya. Itu duduk sebentar kemudian tangannya menekan ke, ada yang kalau di sini menekan tangannya gini, ada yang kemudian mengepal. Nah, ya itu ada yang begitu. Memang ya sekali lagi, jadi masing-masing itu punya pendapat dengan dasar masing-masing. Nah. Kemudian selanjutnya waf'al fi raq'ati tsaniyati mislama fa'alta fi raq'atil ula ghairu annaka la taqra doa al-iftitah. Jadi kerjakanlah pada rakaat yang kedua ini sebagaimana dalam rakaat yang pertama, hanya tidak membaca doa kita. Jadi membaca Al-Fatihah, kemudian amin juga, kemudian nanti setelah itu membaca ayat atau surat, gitu. Langsung basmalah. Iya. Di pertama saja. Iya. Berikutnya wa ba'da faraghika minas sajdata ini fadlis ala rijlika al-yusra wanshibil yumna wa yadaika ala rukbataika al-yusra mansuratan asabi'i wa taqbitu minal yumna al-inshira wal binshir wa kadzalika al-wusta wa tusyiru fil masjid fil musabbihati wa tadau al-ibhami alal wusta. Ini jari-jari nih. Wusta itu ini wasat. Ini ibham. Nah, setelah selesai dari sujud kedua kalinya, maka duduklah di antara kaki kirimu dan tumpukan kaki kananmu serta letakkan kedua tanganmu di atas kedua lututmu. Julurkanlah jari-jari tangan kirimu, sedang tangan kananmu menggenggam dari kelingking jari manis dan jari telunjukmu, dan sentuhkan ibu jari pada jari tengah. Jadi di rakaat yang kedua, jika sholatnya itu lebih dari 2 rakaat, itu ya. Ini duduk iftiros tadi. Ini kan duduk iftiros tadi. Ya, duduk iftiros tadi kan posisinya seperti itu tadi. Jadi kemudian pantat kita itu di atas telapak kaki yang kiri, kemudian tangan yang kiri di atas lutut, ngadepnya ke semua, ya, dijulurkan semua begini, tangan yang kanan jarinya ini ngegem, ini ngunci, ini duding. Nah, ini ngegem, ini ngunci, ini duding. Nah, gitu. Ini gegem, ini ngunci. Kalau di menurut HPT ini ngunci. Ya,
Memang begitu. Nah, wa hadzal julus bi ghairi rakaatil akhir, dan duduk ini bukan rakaat yang terakhir. Ya. Wa amma fiha fakafiyatuhu an tuqaddima rijlakal yusra wa tansibul yumna wa taquda 'alal maq'adatika. Jadi adapun duduk dalam rakaat akhir, maka caranya memajukan kaki kiri, sedang kaki kanan bertumpu dan dudukmu bertumpukan pantatmu. Jadi kalau rakaat terakhir itu, kalau sholat subuh di rakaat kedua kan rakaat terakhirnya itu ya ini numpuk, ini posisinya ini apa ya, rodok miring-miring gini. Jadi posisinya ini ke dalam sekitar ya tawaruk ya. Jadi duduknya langsung di pantat, langsung di lantai. Oke, ini ngilang ke sini. Yang kiri ini apa? Telapak kaki ngilang masuk ke sana. Ini nggih kados biasanya niku ngaten niku. Nah. Nggih. Yang tetap itu pokoknya yang kiri ini jarinya itu tetap mancat. Nah, basa Jawane mancat. Ya, kecuali lek cantengen. Cantengen jempole ora mancat. Karena saya pernah ketika saya masih di Gresik ngajar itu, murid saya tuh nggak ngomong gitu itu. Pas kita mempraktekkan sholat, sering-sering kita mengingatkan anak-anak itu praktek sebelum duhur waktu manjingnya itu, karena istilahnya sudah waktu istirahat tapi belum manjing duhur terong adzan ya, kita berusaha untuk benahin sholatnya anak-anak itu. Nah, kok begini kan, kamu kenapa ini kakinya? Tidak, sakit pak cantengan tiba, nah gitu ya, monggo gitu ya, sudah. Nah. Kemudian waqra at-tasyahud wa huwa at-tahiyatu lillah wa shalawatu wa thayyibat, selanjutnya sampai selesai. Jadi at-tahiyatu lillah wa shalawatu wa thayyibat. Nah, itu kemudian membaca sholawat ya, itu jadi satu rangkaian. Kemudian yang langsung di 34 sumat'u rabbaka bima tasya'u bi aksara mimma tata'u bihi fitasyahudil akhir. Jadi kemudian berdoa kepada Tuhanmu sekehendak hatimu yang lebih pendek daripada doa dalam tasyahud akhir. Nah, saya kira sampai di sini dulu, karena nanti di tasyahud akhir itu ada tambahan doa. Ada tambahan doa yang ini nanti coba kita buka di ini. Jadi saya kira itu bapak-bapak sekalian, ini biar nggak terlalu numpuk-numpuk, kita dikit-dikit saja. Jadi semoga nanti ini sama-sama belajar, saya pun juga dengan ini. Artinya sholat kita tuh ibadah kita, tentunya ibadah kita tuh ada dasarnya. Karena kalau kita hanya beribadah tok kemudian nggak pernah baca dasarnya dari mana, kemudian ini seperti apa, ya itu yang dinamakan dengan taklid, melu-melu tok. Nah, kalau belajar begini, jenengan sudah bisa dipertanggungjawabkan sholatnya. Makanya, tapi ya itu masalahnya, jangan kemudian ngikut-ngikut yang lainnya lagi, ya sudah ini. Nah, itu dari saya. Bismillah, semoga yang kita ngaji sedikit-sedikit ini nanti ada ilmu bagi kita. Jadi, berbeda namanya orang melakukan sesuatu dengan ilmu dan tidak, itu pasti berbeda. Ya, dengan ilmu nanti insya Allah derajat kita akan ditinggikan oleh Allah SWT. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.